Orang di negara muslim saja banyak orang yang digoda ya kan langsung ya digoda kemudian apa? Ikut-ikutan. Yang tadinya nggak minum khamr jadi minum khamr, yang tadinya misalkan nggak ngerokok jadi merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali kuntum ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan hadis yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama yaitu ikhlas dan ikhdharun niyah, menghadirkan niat. Hadis yang ketiga adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah ya, yang semoga Allah meridainya, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah fa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Yang artinya la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah ya. Walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat yang ikhlas karena Allah. Wa idza stunfirtum, apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, berperang ya, fanfiru, maka berangkatlah untuk perang ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya disepakati oleh dua ulama besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya la hijrata ba'dal fath ya, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Kenapa tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah? Karena ketika Makkah sudah ditaklukkan menjadi sebuah kota yang muslim, sudah tidak ada lagi berhala, maka semua atau boleh dikatakan kawasan daerah Arab antara Mekah dan Madinah dan sekitarnya itu ya hampir sudah menjadi ya wilayah-wilayah muslim. Dulu ketika awal-awal ya memang hijrah itu diwajibkan. Maka di sini Imam Al-Khattabi beliau mengatakan kanatil hijrah fardhon fi awalil Islam. Ya, alaman aslam. Bahwasanya dulu namanya hijrah itu diwajibkan. Ya, diwajibkan pada awal-awal permulaan Kenapa diwajibkan? Karena ketika di Mekah Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak bisa ya beribadah secara sempurna. Lagi sholat dilempari batu, lagi sholat dikucuri kotoran, ya, itu tidak bisa mendirikan sholat, ya, tidak bisa melakukan syiar-syiar Islam. Maka di mana ketika di sebuah wilayah yang kafir, gitu ya, karena ketika itu kan Mekah itu masih dalam kekafiran, ya kan, kemusyrikan, ya, sehingga untuk mendirikan sholat, untuk mengamalkan syiar-syiar Islam, ya, maka apa? Susah, ya, susah untuk sholat, susah untuk ini. Maka apa? Pada awal-awal Islam diwajibkan untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, itu sampai 2 kali. Kemudian yang terakhir itu hijrah ke Madinah dan bersama Rasulullah dan seluruh para sahabat yang mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Fathu Mekah telah ditaklukkan, ya,
pada tahun 8 Hijriah, maka apa? Otomatis Mekah sudah menjadi wilayah yang muslim. Sehingga apa? Kata Nabi Muhammad, ya, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Itu untuk zaman Nabi, zaman Nabi. Tapi kalau untuk zaman kita misalkan, ya, ada sebuah daerah kafir, kemudian masyarakat muslimnya itu minoritas. Minoritas berarti apa? Sedikit apa banyak? Sedikit, ya. Kemudian apa? Minoritas tersebut, masyarakat minoritas muslim tersebut tidak bisa mendirikan sholat. Ya, sholatnya diganggu, sholatnya dilempari batu, kemudian tapi masih tetap bisa sholat gitu ya. Apalagi sholat kemudian dibantai, dibunuh ya misalkan. Maka kalau sudah sampai pada tahap yang seperti itu, ya sudah tidak bisa mengamalkan syarat Islam secara sempurna, ya, kemudian dijarah, dibantai dan seterusnya, ya, maka wajibnya hijrah, hijrah seperti saudara kita yang ada di Rohingya, Myanmar, gitu ya, mereka dibantai, dihabisi, ya, untuk sholat saja karena minoritas, otomatis kan ketakutan, ya. Nyawanya dan seterusnya, ya, belum lagi untuk beribadah susah dan seterusnya, ya, maka banyak yang mengungsi. Nah, itu hijrah itu namanya, bahasanya yang mengungsi sementara, namanya hijrah juga sementara, ya. Maka Nabi, ya, hijrah ke Madinah, ya, ada sebagian sahabat yang kembali, ada yang sebagian sudah menetap di Madinah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi karena maka sudah aman, ya. Tapi ketika misalkan daerah tersebut masyarakat lebih banyak, ya, orang-orang kafir, minoritas muslimnya minoritas, tapi masih bisa mengamalkan Islam, masih bisa sholat, masih bisa memandangkan azan, masih bisa adanya majelis ilmu dan seterusnya. Bahkan itu diperbolehkan oleh pemerintah setempat gitu ya, kan ada orang sebuah negara wilayah yang toleransi, ya, maka tidak wajib hijrah. Karena lo masih bisa kok mendirikan syariat Islam, masih bisa untuk sholat, masih bisa untuk azan, masih bisa untuk adanya kajian ilmu dan seterusnya, ya, maka tidak ada kewajiban hijrah. Jadi adanya kewajiban hijrah itu hanya ketika seseorang di wilayah tersebut yang kafir mayoritas tidak mampu mengamalkan syariat Islam. Paham ya? Itu. Maka di sini, ya, ada beberapa faedah. Apabila sebuah negara telah menjadi negara Islam, ya, atau misalkan pemerintahannya itu memberikan kebijakan kepada minoritas muslim dengan dijamin keamanannya dan seterusnya, maka tidak diwajibkan untuk berhijrah. Berhijrah artinya meninggalkan daerah kekafiran menuju daerah aman, ya, atau daerah Islam. Itu namanya hijrah, ya. Kemudian yang kedua, kewajiban hijrah berlaku apabila seorang muslim tidak lagi mendapatkan kebebasan dalam menjalankan agamanya, tadi yang saya katakan. Kalau sudah susah, ya, tidak ada kebebasan dalam menjalankan agamanya, maka ya, maka boleh hijrah, atau bahkan hukumnya bisa menjadi wajib ketika memang nyawanya terancam, ya, sudah tidak bisa untuk beribadah, tidak ada kebebasan untuk menjalankan agamanya, kemudian bahkan sampai nyawa terancam dan seterusnya, ya, maka itu. Kemudian yang ketiga, diwajibkan untuk meniatkan dan mempersiapkan jihad, ya, sebagaimana diwajibkan menyambut panggilan orang yang menyerukan untuk berjihad. Karena setelah hijrah tidak ada, berarti tidak diwajibkan lagi gitu ya, kecuali pada kondisi darurat tadi ya, hijrah tadi ya. Maka yang ada adanya jihad. Maka setelah Fathu Mekah sudah tinggal jihad. Rasul tinggal berjihad, perang yang lain, ya.
Setelah perang Badar, perang Uhud, terus perang Khandaq, perang Ahzab dan seterusnya. Terus habis itu perang Khaybar, terus adanya jihad-jihad lain sudah. Tidak ada apa namanya hijrah lah lagi. Karena daerah-daerah tersebut sudah menjadi daerah yang muslim. Sudah ya rata-rata sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan setelah Fathu Mekah, ya kan sebagaimana ayat apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya enggak? Dan mereka kamu melihat bahwasanya manusia mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Maka dari situ sudah ketahuan oh menjadi Mekah seperti sudah menjadi daerah wilayah kawasan yang muslim ya. Kemudian yang keempat, kalau tidak ada kewajiban untuk berhijrah dari negeri ya Islam ya ke satu negeri Islam yang lainnya ya, tetapi kemudian ia meninggalkan negeri Islam ya, dia sudah negerinya muslim, dijamin kebebasan dalam menjalankan agamanya. Loh, kemudian dia hijrah pergi meninggalkan negaranya yang sudah aman, bebas menjalankan agamanya ya, bebas ya dijamin keamanannya untuk sholat. Loh kok kemudian dia meninggalkan negara itu pergi dan ya tinggal ya di sebuah negara ya untuk menjalin ya tadi ada cinta, ada bisnis ya kan? Anu hijrah kan tadi ya karena dunia yang dicari ya dan karena awimra'atin yang kihuha atau wanita yang dicintainya ya. Maka hal ini ya dilarang secara syariat. Loh, sudah penduduknya muslim diberikan kebebasan jaminan untuk mengamalkan ibadah ajaran agama Islam ya. Loh kok pindah ke negeri kafir yang memang rata-rata mayoritas kafir gitu ya, dengan alasan adanya wanita dan seterusnya ya, bukan untuk dakwah, bukan untuk dakwah. Tapi kalau niatnya untuk dakwah, sangat ya dianjurkan sekali. Tapi niatnya karena bisnis, niatnya karena yang lain ya. Maka ya ini dimakruhkan bahkan sampai dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena meninggalkan daerah Islam menuju kepada daerah kafir, di mana apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh. Paham? Lingkungan itu sangat berpengaruh. Jangan mengatakan saya hafal Quran, saya lulusan pondok, insya Allah di mana saja lepas. Ya, tapi yang namanya ya syaitan itu selalu membisikkan. Maka jangan menganggap diri kita itu kuat dari godaan syaitan. Makanya kita harus ikhtiarnya luar biasa ya. Orang di negara muslim saja banyak orang yang digoda ya kan langsung ya digoda kemudian apa? Ikut-ikutan. Yang tadinya nggak minum khamr jadi minum khamr, yang tadinya misalkan nggak ngerokok jadi merokok dan seterusnya. Itu di daerah muslim saya, apalagi di daerah yang kafir. Kecuali kalau misalkan nuntut ilmu ya. Maka itu tadi harus betul-betul menjaga niat dan menjaga ya seluruh anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.